Kastengels. Bagaimana ya membuat kastengels enak tapi renyahnya tahan lama? Mumpung belum lebaran ini teman, yuk kita buat kastengels bersama catatan dapurku. Salam sehat teman masak, selamat datang di catatan dapurku. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Ini butternya, saya pakai 225 gram. Ini orchid butter mix dengan Wisman. Lalu saya juga campurkan dengan margarin Blue Band 75 gram. Masukkan 2 kuning telur, 1 butir telur utuh. Nah, ini kita mixer sebentar saja ya teman, hingga agak sedikit pucat, kurang lebih 1-2 menit saja. Dan 1 sendok vanila. Nah, tips untuk membuat kue kering seperti ini, menteganya tidak boleh dimixer terlalu lama ya. Mengapa? Karena nanti kuenya akan retak. Lalu kalau sudah dimixer seperti ini, kita masukkan bahan terigunya ya. Ini sudah saya saring atau diayak. Terigu, susu bubuk, dan maizena. Kita akan masukkan bergantian bahan tepungnya dengan bahan keju. Ini keju edam ya. Dan ini keju parmesannya. Masukkan dulu sebagian bahan tepungnya. Kastengel ini dikenalkan oleh Nyonya Belanda sejak zaman dahulu. Berasal dari kata kas yang artinya keju dan stengels artinya batangan. Jadi kastengels berarti kue keju batangan. Kalau sudah begini, masukkan keju parmesan sebagian dan keju edam sebagian. Saya masukkan sebagian seperti ini agar kejunya lebih tercampur rata ya teman-teman. Kenapa saya tidak pakai keju cheddar? Karena untuk kastengels butuh keju tua ya, agar tidak alot dan lebih tahan lama. Jadi saya pilih keju edam dan parmesan. Biasanya sebagian orang juga menambahkan garam atau kaldu ayam begitu ya. Tapi karena saya sudah pakai keju parmesan seperti ini, rasanya sudah cukup asin, jadi saya tidak akan tambahkan garam lagi ya teman. Masukkan lagi bahan tepungnya. Aduk cukup sampai tercampur rata ya. Jangan overmix. Ingat ya teman, overmix akan menyebabkan kuenya keras dan gampang retak. Kalau sudah tercampur rata, masukkan lagi semua sisa kejunya ya. Aduk hingga rata. Kalau udah begini, kita simpan di dalam kulkas ya. Mengapa harus didinginkan? Adonan kue kering harus didinginkan dulu. Tujuannya itu selain agar mudah dibentuk, juga untuk menghasilkan tekstur yang renyah ya teman. Kalau tidak didinginkan, adonannya itu akan lengket dan lembek ketika kita bentuk, dan ketika dipanggang kurang renyah ya. Nah, ini sudah kita diamkan di kulkas atau chiller selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Siap kita bentuk ya. Kita membutuhkan plastik yang seperti ini ya. Sudah saya buka lebar. Lalu di sini kita ambil bagian adonan untuk kita pipihkan. Ini kita pipihkan dengan menggunakan roll pin.
menjadi ketebalannya 0,5 cm saja. Nah, ini ketebalannya seperti ini ya, kurang lebih 0,5. Sebelum mulai lebih lanjut, yuk kita panaskan dulu ovennya di suhu 130 derajat Celcius ya. Lalu, ini kita potong sesuai selera ya teman. Tapi biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini kita bentuk sampai selesai. Lalu, kita susun di loyang yang sudah diolesin tipis dengan mentega. Tapi, kalau saya nggak oles mentega lagi sih, menurut saya nggak lengket. Jangan lupa kasih jarak sedikit seperti ini. Kalau udah kita bentuk begini, sebelum kita panggang, kita olesin dengan 1 kuning telur dan 1 sendok teh minyak sayur ya. Dan juga jangan lupa, ini ada tambahan keju cheddar untuk topping di atasnya aja. Jadi untuk taburan di atasnya. Nah, ini kita poles. Ini cukup bagian atasnya aja yang kita poles. Jadi bagian samping tidak perlu dipoles ya. Nah, seperti ini. Lalu kita taburin keju. Kita lakukan hingga habis ya. Nah, ini ada tips supaya kastengalnya itu renyah, yaitu kita panggangnya 2 kali ya teman. Pertama, kita panggang dulu di suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 15 hingga 20 menit dulu. Ini sudah 20 menit. Angkat. Kita dinginkan. Nah, ini sudah suhu ruang ya. Ini kita mau panggang lagi nih di 15 menit kedua dengan suhu 130 derajat Celcius. Jadi kita sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini sepertinya udah matang. Ini udah pemanggangan yang kedua ya. Nah, ini satu resep itu dapatnya hampir 3 loyang seperti ini ya teman-teman. Kita cobain ya. Nih ya, kita cobain. Ini seperti ini. Tuh. Ini benar-benar gurih, renyah, dan creamy keju banget. Enak loh. Ini wanginya enak banget, harum butter dan kejunya sangat terasa. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Tuhan memberkatimu.